warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim ala abdika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, jemaah salat subuh di Masjid Al-Aman Sido Arum yang saya muliakan dan saya hormati. Pertama-tama dan paling utama tentunya mari tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah SWT, memuji Allah SWT atas berbagai limpahan nikmat karunia yang telah Allah senantiasa curahkan kepada kita semua, di mana salah satu dari bentuk nikmat tersebut adalah Allah mudahkan kita untuk melangkahkan kaki, mengayuh sepeda atau ngegas motor untuk menuju ke masjid dalam rangka sholat subuh berjamaah. Di mana sholat subuh berjamaah kita tahu dan sudah menjadi rahasia umum Bapak Ibu sekalian, adalah salah satu di antara sholat yang Nabi SAW mensifati orang-orang munafik itu paling susah untuk mengerjakan dua sholat dalam sehari semalam. Di antaranya adalah sholatus subhi dan sholatul isya, sholat subuh dan sholat isya. Terutama sholat subuh, waktu dimana seorang kemulan, kerukuban itu lebih nyaman daripada harus membuka kedua kelopak mata berwudu, apalagi di beberapa hari belakangan yang cuaca atau suasananya lebih dingin daripada sebelumnya. Lebih enak pun diwajibkan, lebih enak kemulan. Tapi panjenengan dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki ke sini. Maka ini perlu untuk kita syukuri, di mana barangkali nikmat ini tidak dirasakan oleh kaum muslimin yang lain yang kalau ditanya dia adalah seorang muslim. Kemudian kita dimudahkan oleh Allah untuk kemudian bermajelis setelah sholat subuh berjamaah. Kita sedikit akan saling mengingatkan dalam kebaikan, ya, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling berwasiat dalam kebenaran, saling berwasiat dalam kesabaran, dan saling berwasiat dalam kebaikan, karena dengan mengingatkan kebaikan akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Allah SWT mengatakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkanlah, sesungguhnya dengan mengingatkan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka mari senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, secara khusus saya berterima kasih kepada Dewan Kemakmuran Masjid atau pengurus takmir Masjid Al-Aman yang telah memberikan kesempatan kepada saya di kesempatan pagi hari ini untuk bisa sedikit sharing ilmu dengan Bapak Ibu sekalian, yang merupakan kesan pertama atau pertemuan pertama atau momen pertama saya akan sedikit berbagi dengan panjenengan sekalian, karena perlu untuk kita berterima kasih dengan sesama kepada orang yang punya andil, punya peran, punya kebaikan dengan kita. Nabi SAW mengatakan, man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia atas kebaikan yang telah diberikan pihak lain kepada kita, maka dia belum dinyatakan bersyukur kepada Allah secara utuh. Kemudian Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah SWT, sebagaimana yang telah disampaikan oleh oleh pembawa acara, Ustadz yang tadi saya belum tahu namanya, belum kenal, yang menjadi imam kita di sholat subuh, bahwa tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini berkaitan dengan serba-serbi atau faidah yang berkaitan dengan bulan Muharram atau bulan Suro. Bagaimana sudut pandang Islam, bagaimana perspektif syariah memandang bulan Suro yang sebenarnya? Apa menurut agama bulan Muharram itu? Keistimewaannya apa? Apakah dia bulan yang sial?
bulan yang mendatangkan malapetaka, atau sebaliknya justru ada banyak pelajaran, banyak keutamaan, banyak kebaikan di bulan ini. Ini yang perlu untuk sedikit kita gali. Mungkin barangkali sebagian Bapak Ibu sekalian sudah tahu ilmunya. Bagi yang sudah tahu ilmunya, semoga menjadi bagian dari pengulangan kembali apa yang sudah menjadi maklumat yang diketahui sebelumnya. Bagi yang ternyata belum tahu sebelumnya terkait pembahasan bulan Muharram, ya semoga dengan tambahan wawasan dan ilmu yang baru ini menjadi sebab kita bisa lebih banyak beramal soleh dan memaksimalkan waktu yang mulia untuk mempergunakannya diisi dengan hal-hal yang positif. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah SWT, langsung saja kepada tema, atau mungkin sedikit perkenalan gitu. Saya tinggal di Sembuhwetan, Sembuhwetan Sidokarto. Kebetulan satu kampung dengan salah satu pengurus Masjid Al-Aman, Bapak Bangkit. Jadi kemarin sepertinya pengurus DKM di Masjid Al-Aman mendapat info dari Bapak Bangkit sehingga saya bisa bersilaturahim dengan panjenengan sekalian. Alhamdulillah tempatnya tidak terlalu jauh sehingga bisa dimudahkan oleh Allah untuk berkunjung ke sini. Oke, langsung kepada tema untuk mempersingkat waktu. Saya akan bacakan satu himpunan ringkas tentang 33 faedah. Jadi salasun wa salasuna faedah fi syahril Muharram wa Asyura. 33 himpunan faidah berkaitan dengan bulan Muharram dan berkaitan dengan Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Himpunan faidah yang dihimpun oleh salah seorang ulama di Saudi Arabia, Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Langsung saja dari 33 faidah itu, nanti tidak tahu kita akan baca sampai poin ke berapa, tapi saya akan langsung bacakan di poin yang pertama, Poin yang pertama atau faedah pertama Ibu Bapak sekalian terkait bulan Muharram. Penulis mengatakan, Syahrullahil Muharram awwalu syuhuris sanah al-hijriyah wa akhirul ashhuril hurum tsalatsa al-mutatabi'ah Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram. Faedah pertama yang perlu kita catat adalah bahwa bulan Muharram atau bulan Suro yang kita beberapa hari yang lalu masuk kepada bulan ini, itu adalah bulan pertama dalam penanggalan kalender Hijriyah atau kalender Qomariyah, kalender yang berdasarkan kepada peredaran bulan, bukan peredaran matahari. Jadi Muharram hitungannya dia adalah bulan yang pertama. Plus sisi lain dia adalah bulan yang ketiga atau bulan terakhir dari urutan bulan-bulan Muharram atau al-ashhurul hurum, bulan-bulan haram. Jadi secara utuh satu tahun Qomariyah ada jumlahnya 12 bulan Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kalender miladiyah atau kalender Masehi. Jadi bulan Muharram itu bulan pertamanya. Dan saya harap Bapak Ibu sekalian hafal sedanten ya. Satu tahun Hijriyah itu urutannya dari bulan apa? Bulan pertama Muharram, apa ngalih Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani atau Jumadal Akhirah, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Saya harap semuanya hafal. Jadi bulan Muharram adalah bulan pertama. Berarti dengan masuknya bulan Muharram, sekarang tahun Hijriahnya berubah. Tahun pinten Bapak Ibu sekalian sekarang? 1448 Hijriah. 1448 Hijriah. Itu udah ganti tahun. Jadi dia adalah bulan pertama. Kemudian poinnya tadi ditambahkan juga dia adalah bulan ketiga dari urutan bulan-bulan haram yang berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Nah, nanti akan sedikit saya jelaskan apa yang dimaksudkan dengan bulan-bulan haram. Ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran di surat At-Taubah ayat ke-36. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah
yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Di Allah tegaskan dalam surat Taubah ayat 36, Allah berfirman, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu jumlah totalnya ada 12 bulan ya, fi kitabillah, di Lauhul Mahfuz, di mana Allah menentukan hal itu yauma khalaqas samawati wal ard. Allah tentukan jumlah bilangan 1 tahun itu 12 bulan, sebagaimana awal dulu ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Penciptaan langit dan bumi plus Allah juga menentukan peredaran waktu yang ada jumlahnya total 12 bulan. Kemudian Allah mengatakan minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan yang ada ini ada 4 bulan yang namanya bulan-bulan haram. Dzalikat dinul qayyim, itulah ketentuan Allah yang lurus. Ketentuan Allah yang lurus, Allah punya hak khusus menentukan jumlah bulannya berapa, 12 totalnya. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang istimewa, yaitu bulan-bulan haram namanya ya. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut, maksudnya di 4 bulan-bulan yang namanya bulan-bulan haram. Nah, apa yang namanya bulan-bulan haram tadi? Di surah At-Taubah tadi Allah masih menyebutkan secara global ya, namanya mujmal ya, dalam pelajaran usul fikih namanya mujmal istilahnya. Apa itu mujmal? Mujmal itu adalah ma yatawaqqafu fahmul muradu bihi ila ghairihi, yaitu suatu penjelasan yang belum jelas kegamblangannya tapi dia butuh pada penjelasan yang lain. Entah yang masih global ini dijelaskan dengan ayat Quran yang lain atau dijelaskan dengan hadis Nabi SAW. Karena di surah At-Taubah ayat 36 Allah masih menyebutkan secara global, dari 12 bulan yang ada 4 bulan yang haram. Masih global. Apa 4 bulan yang haram ini? Belum spesifik. Akhirnya dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari. 4 bulan yang dinamakan bulan-bulan haram ini dijelaskan dalam sabda Nabi. Nabi mengatakan di hadis Bukhari dan Muslim, innaz zamana qad istadara ka hayatih, sesungguhnya waktu itu akan senantiasa berputar sesuai sunnatullah, sesuai ketetapan Allah, ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard, sebagaimana awal penciptaan Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi akan senantiasa berputar terus ya. As-sanatu 12 syahran, 1 tahun itu ada 12 bulan, kata Nabi Muhammad SAW, minha arba'atun hurum, dari 12 bulan yang ada itu ada namanya 4 bulan-bulan haram. Thalathatun mutawaliyatun, dari 4 bulan-bulan yang haram itu ada 3 yang berturut-turut ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yaitu bulan Dzulqa'dah sambung Dzulhijjah sambung Muharram, wa Rajab syahru mudhar, wa syahru Rajab mudhar. Kemudian yang satu terpisah yaitu syahru atau bulan Rajab, atau kita menyebutnya sasi Rejab, di mana bulan Rajab itu adalah bulan yang dulu sangat diagungkan oleh kabilah bangsa Arab namanya kabilah Mudhar. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban, di mana bulan Rajab ini ya dihimpit antara bulan Jumadal Akhir dengan bulan Sya'ban. Nah, jadi dengan hadis ini, dengan hadis Bukhari menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksudkan oleh Allah di surat At-Taubah ayat 36 yang masih global. Jadi bulan-bulan haram ada 4, 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian satunya terpisah itu bulan Rajab. Dan 4 bulan tadi adalah bulan-bulan yang istimewa, yang mana Allah mengatakan fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri kalian, maksudnya jangan berbuat maksiat di 4 bulan tersebut. Jadi dia bulan istimewa ibu bapak sekalian. Bahkan para ulama mengatakan bulan yang level kemuliaannya setelah bulan Ramadan adalah 4 bulan-bulan haram. Hanya saja nanti ulama berbeda pendapat dari 4 bulan-bulan haram tadi, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, mana yang lebih afdal dari 4 tadi ya. Di situ ada perbedaan pendapat ulama yang nanti mungkin akan kita kutipkan. Jadi ibu bapak sekalian,
Itu faedah pertama atau poin pertama, bahwa bulan Muharram dia adalah bagian dari bulan-bulan haram dan dia terhitung dari penanggalannya adalah awal dari kalender Hijriyah, plus dia adalah salah satu dari bulan-bulan haram urutan terakhir, ya, setelah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian kita berpindah ke poin nomor 2, faedah nomor 2, keutamaan, ya, terkait tentang keutamaan, keistimewaan dari bulan Muharram ini. Min fadaili hadzal syahr, di antara keutamaan dari bulan Muharram, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi SAW memberi nama atau menjuluki bulan Muharram atau bulan Syura ini dengan Syahrullah, yaitu bulannya Allah. Jadi Allah atau Nabi SAW menyandarkan bulan Muharram ini dengan nama Allah, Syahrullah, bulannya Allah. Dan secara kaidah yang dipahami oleh para ulama, idhafatuhu ilallahi ta'ala idhafatu ta'zimin tadullu ala syarafihi wa fadlihi, fa innallaha ta'ala la yudhifu ilaihi illa khawasa makhluqatihi. Kaidahnya para ulama menyimpulkan bahwa, Bapak Ibu sekalian, kalau ada makhluk yang Allah ciptakan, entah itu makhluknya berupa waktu, berupa tempat, atau apapun itu, tatkala makhluk disandarkan dengan nama Allah, maka makhluk ketularan kemuliaan atau ikut jadi ada sesuatu yang spesial, yang diagungkan, ya. Dan ternyata dalam hadis Nabi, ya, dalam salah satu teks hadisnya, Nabi menyamakan bulan Muharram atau bulan Syura itu Nabi namakan Syahrullah, bulannya Allah. Dalam hadis Nabi mengatakan, afdhalus siyami ba'da Ramadan as-siyamu fi syahrillahi al-Muharram. Sebaik-baik puasa yang dikerjakan setelah puasa Ramadan adalah melakukan puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Sisi syahid atau poin yang menjadi titik argumentasi di sini adalah ketika Nabi mengatakan Syahrullah, bulannya Allah. Berarti bulan Muharram disandarkan kepada nama Allah. Dan Allah sebagai Khalik, sebagai pencipta, Tuhan kita yang maha memberi rizki, jelas punya kemuliaan, jelas punya keagungan, jelas punya hal-hal yang perlu untuk kita tinggikan. Ketika Allah maha tinggi, maha besar, maha kaya, dan maha-maha yang lainnya, kebaikan dan kebesaran itu ketika ada makhluk disandarkan kepada Allah, maka ikut makhluk itu juga punya kemuliaan. Contoh yang lain adalah Baitullah, Ka'bah sebagai kiblatnya kaum muslimin, nama lainnya dinamakan sebagai Baitullah, rumahnya Allah. Masjid, ya, juga dinamakan sebagai Baitullah. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, man tawaddu'a fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah, barang siapa yang berwudu semenjak dari rumahnya, kemudian dia berjalan menuju salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, li'ada'i fariidatin min faraidillah, dalam rangka untuk mengerjakan kewajiban yang Allah wajibkan, yaitu sholat, ya. Di situ dalam hadis dikatakan masjid sebagai Baitullah, plus juga Ka'bah juga Baitullah. Kemudian ada hal yang lain, ontanya Nabi Saleh, onta yang merupakan mukjizatnya Nabi Saleh alaihi salam. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Dan tatkala Rasulnya Allah yaitu Nabi Saleh mengatakan kepada kaumnya bahwa ontanya Allah, naqatallah, ontanya Allah, yaitu onta yang menjadi mukjizat di zamannya Nabi Saleh, onta betina sebagai mukjizat Nabi Saleh. Asalnya dari mana itu, Pak? Panjenengan mungkin pernah mendengar cerita tentang Nabi Saleh yang diberikan mukjizat oleh Allah, dikeluarkan onta dari mana, Pak? Batu. Jadi ada batu besar pecah, muncul ontanya betina, sebagai bentuk mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Saleh, menjelaskan bahwa Nabi Saleh ini bukan orang sembarangan, utusan Allah berdakwah mengajak kaumnya. Jadi ada onta betina muncul dari batu, kemudian ontanya ini dilarang oleh Nabi Saleh untuk kalian kaumku mengganggunya, tapi dia akan memberikan susu yang cukup untuk kalian, tapi jangan diganggu, ya. Kasih dia minum, kalau wayai minum
waktunya dia butuh air, berikan dia minum. Tapi ternyata apa? Kaumnya malah nyembelih unta itu, disembelih. Kemudian gara-gara itu Allah mengadab kaumnya Nabi Saleh. Nah, poinnya di dalam Al-Quran tadi Allah mengatakan naqatallah, ontanya Allah. Onta disandarkan kepada penciptanya, itu Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa onta ini bukan onta biasa, onta yang punya keistimewaan. Pun begitu, kembali kepada pembahasan tentang bulan Muharram, bulan Suro. Ketika bulan Muharram diberi nama oleh Nabi bulannya Allah, berarti ini bulan yang istimewa, bukan bulan yang biasa-biasa saja, ya. Bukan bulan yang dianggap seperti bulan-bulan yang lain, dia punya keistimewaan. Kemudian ibu bapak sekalian dimuliakan oleh Allah, poin yang ketiga, ya, poin yang ketiga terkait tadi, ketika kita sudah tahu bulan-bulan haram ada 4, nah kemudian mana yang paling afdol dari 4 bulan-bulan haram tadi, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, mana yang paling afdol, mana yang paling mulia, ya, secara levelnya mana yang paling tinggi. Nah, di sini terjadi sudut pandang yang berbeda dari para ulama tentang mana yang paling afdol. Sebagian ulama mengatakan seperti Al-Hasanul Basri. Al-Hasanul Basri adalah penghulu tabi'in atau ulama senior dari kalangan tabi'in. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin pernah mendengar ada yang namanya sahabat, ada namanya tabi'in, ada namanya tabi'ut tabi'in. Itu adalah terminologi khusus yang disematkan kepada orang-orang yang hidup di masa tertentu dengan kriteria tertentu sehingga layak dinamakan sebagai sahabat, layak dinamakan sebagai istilahnya tabi'in. Nah, kalau sahabat itu definisinya apa Bapak Ibu sekalian? Panjenengan mungkin sering dengar ada namanya Abu Hurairah, Abu Bakar, Umar, Abu Musa al-Ash'ari dan yang lain sebagainya. Mereka adalah sahabat. Sahabat niku apa artinya Ibu Bapak sekalian? Orang yang ketemu dengan Nabi Muhammad SAW walaupun sebatas melihat saja, kemudian dia beriman, ya, dan dia wafat dalam kondisi beriman. Jadi orang yang pernah ketemu dengan Nabi SAW dan dia beriman, mengerjakan aturan syariat Islam, kemudian sampai meninggal dia dalam kondisi Islam, itu definisi sahabat. Adapun tabi'in adalah generasi setelahnya, adalah orang yang masuk Islam tapi nggak ketemu Nabi, tapi ketemunya dengan sahabat, ketemu dengan Abu Bakar, ketemu dengan Ibnu Mas'ud dan yang lain sebagainya, ketemu dengan sahabat tapi tidak pernah ketemu dengan Nabi. Jadi Nabi sudah wafat, ketemu dengan sahabat dan nanti dia beragama Islam dan sampai wafat memeluk agama Islam. Ini namanya tabi'in, itu generasi kedua setelah sahabat. Mungkin saya ada sedikit faedah. Kira-kira kalau zaman sekarang masih ada sahabat yang masih hidup mboten Bapak Ibu sekalian? Saya wonten mboten? Tasih gesang, belum meninggal. Jadi kalau ada door prize-nya kayaknya bagus ini. Masih ada sahabat yang masih hidup mboten Bapak Ibu sekalian? Apakah sudah meninggal semua? Yakin? Yakin mboten? Jawabannya masih ada. Masih ada sahabat yang masih hidup. Siapa? Sinten, Pak? Nggih. Tapi secara terminologi kurang tepat karena kita tidak pernah ketemu Nabi. Karena definisinya sahabat tadi adalah orang yang pernah ketemu Nabi, dia beriman kepada Nabi, mengerjakan syariat Nabi dan wafat dalam kondisi Islam. Kita mengerjakan ajaran Nabi, iya, tapi kita tidak pernah ketemu Nabi dalam artian melihat secara langsung. Berarti semuanya sudah meninggal. Tapi saya katakan tadi masih ada yang masih hidup. Ya, langsung saja saya kasih jawaban untuk mempersingkat waktu. Nabi Isa alaihis salam. Nabi Isa alaihis salam itu sahabat Nabi. Masih hidup? Masih. Kenapa dia sahabat? Ya, dan itu dijelaskan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, salah satu muridnya Ibnu Taimiyah, menjelaskan dalam satu kesempatan bahwa ya, Isa alaihissalam adalah sahabat Nabi. Kenapa dikatakan beliau sahabat Nabi? Karena Isa alaihissalam pernah ketemu Nabi Muhammad SAW, bukan? Pernah. Kapan? Ya, pas sebelum Isra Mi'raj, sebelum diterbangkan Nabi ke langit, juga pas berada di langit.
terutama yang pas sebelum di langit, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW diisrokan, diperjalankan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa sebelum diterbangkan ke Sidratul Muntaha, mentok langit ketujuh. Itu dalam beberapa hadis dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu membangkitkan dan menghadirkan seluruh nabi dan rasul untuk sholat jamaah dulu di Masjidil Aqsa, yang mana imamnya adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari para nabi dan rasul itu, di situ ada Nabi Isa alaihissalam yang ikut bermakmum juga, dan beliau ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Isa alaihissalam sesuai akidah kita, beliau belum meninggal, tapi Allah lindungi, Allah angkat ke langit. Jadi ketika peristiwa ya pembunuhan kepada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Orang-orang Yahudi dahulu tidak berhasil membunuh Nabi Isa, tidak berhasil menyalibnya juga, disalib, tapi yang dibunuh dan disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan bahwa Nabi Isa diangkat ke langit, dan itu akidah kita. Dan nanti Nabi Isa akan diturunkan di akhir zaman, ya, fi manarah syarqiyah, di menara timur di kota Damaskus, sebagai tanda besar kiamat kubra, dan tugasnya nanti diantaranya adalah bunuh Dajjal. Dan Nabi Isa ketika nanti turun di akhir zaman, apakah beliau mempraktekkan syariat ajaran beliau sebagai nabi di zaman beliau, ataukah beliau mempraktekkan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Dipraktekkan adalah syariat Islam. Jadi beliau jadi umatnya Nabi Muhammad. Jadi dengan alasan ini Al-Imam Al-Zahabi dan juga beberapa ulama yang lain menilai bahwa sahabat yang masih hidup sampai sekarang adalah Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena beliau beriman dan mempraktekkan ajarannya Nabi Muhammad SAW, dan beliau pernah ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, dan nanti jelas beliau akan meninggal dalam kondisi muslim. Jadi kalau ditanya ada sahabat yang masih hidup, jawabannya adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi beliau merangkap dua jabatan, pertama sebagai nabi dan rasul, plus juga satu sisi beliau adalah sahabat Nabi. Kembali ke masalah poin tadi, mana bulan yang paling afdal? Nah, di sini tadi ulama berbeda pendapat. Al Hasan Al Basri tadi adalah seorang tabi'in, yaitu orang yang hidup setelah masa sahabat. Itu menyatakan bahwa bulan yang paling afdal dari bulan-bulan haram adalah bulan Muharram, bulan Suro. Jadi kalau dikomparasikan, dibandingkan mana sih lebih afdal dari bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, Al Hasan Al Basri mengatakan yang paling top, paling istimewa adalah bulan Suro atau bulan Muharram. Beliau mengatakan afdalul ashhur al-hurum syahrullahil muharram. Sebaik-baik bulan-bulan haram adalah bulan Muharram atau bulan Suro. Ya, sebagaimana dikutipkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif. Nah, itu sudut pandang ya, kita terima, kita hormati, kita hormati pendapatnya Al Hasan Al Basri. Tapi kalau saya pribadi ya, di beberapa literatur buku agama yang lain ada beberapa komentar para salaf, para ulama dahulu yang menyatakan bahwa yang paling afdal bukan bulan Muharram, yaitu bulan Dzulhijjah. Dan saya lebih condong kepada pendapat yang menyatakan bahwa di antara bulan-bulan haram yang 4, yang paling afdal adalah bulan Dzulhijjah. Kenapa alasannya? Banyak alasannya. Pertama, karena di bulan Dzulhijjah itu ada 10 hari yang paling top, 10 hari yang amal soleh yang dikerjakan di 10 hari tadi lebih Allah cintai daripada amal soleh yang dikerjakan di hari-hari yang lain. Dan hadisnya spesifik, Nabi SAW mengatakan ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashar. Nabi mengatakan tidaklah ada hari-hari di mana amal soleh yang dikerjakan di hari tersebut lebih dicintai oleh Allah SWT melebihi amal soleh yang dikerjakan di hari-hari tersebut, yaitu maksudnya adalah di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Para sahabat mengatakan hatal jihad fisabilillah, bahkan jika dikomparasikan dengan jihad, wahai Rasulullah, Nabi mengatakan bahkan jika dikomparasikan dengan jihad, maksudnya kalau sampai orang jihad ke medan perang, illa, ya kata Nabi, kecuali rajulun kharaja bimalihi, kecuali orang yang keluar dari rumahnya untuk berjihad, maksudnya berperang melawan non muslim dengan seluruh hartanya,
dengan fisiknya, falam yarji bisyai, kemudian dia tidak pulang membawa sesuatu apapun kecuali namanya tinggal nama saja, yaitu meninggal, baru amal itu lebih bagus daripada amal soleh yang lain yang dikerjakan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kenapa kok Dzulhijjah itu adalah bulan-bulan haram yang paling afdol? Alasan kedua, karena Allah bersumpah dengan 10 hari ini, yaitu di surat Al-Fajr Allah mengatakan wal fajr walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Ketika Allah bersumpah dengan makhluknya demi waktu fajar, kemudian demi malam-malam yang 10. Nah, cuman maksud dari malam-malam yang 10 itu apa? Ada dua interpretasi, ada dua tafsiran paling tidak yang didatarkan oleh para ulama tafsir. Ada yang menyatakan maksudnya malam-malam yang 10 itu, tafsiran pertama maksudnya adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu yang ada Lailatul Qadarnya. Tapi sebagian ulama yang lain menyatakan malam-malam yang 10 ini maksudnya adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah, 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Jadi berarti bukan suatu yang sepele ketika Allah bersumpah walayalin ashar, demi malam-malam yang 10. Kalau kita tarik kepada tafsiran yang kedua bahwa malam-malam yang 10 ini adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah, berarti ada penekanan kualitas waktu yang Allah berikan pada kelompok waktu tertentu. Ini yang semakin memberatkan bahwa Dzulhijjah lebih afdol daripada Muharram. Argumen yang ketiga mungkin yang saya sampaikan, kenapa kok bulan Dzulhijjah itu lebih afdol dibandingkan bulan Muharram? Kita menyelisihi sudut pandangnya Imam Hasan Al-Basri yang menyatakan bulan Muharram itu lebih afdal. Alasan yang ketiga adalah karena bulan Dzulhijjah terkumpul di dalamnya ibadah yang tidak terkumpul di bulan-bulan yang lain, bahkan jika dibandingkan dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena di 10 hari awal bulan Dzulhijjah atau Dzulhijjah secara umum, di situ terkumpul ibadah sholat ada, umroh ada, puasa ada, ya, puasa Arafah, kemudian apa? Kurban ada, ya, karena awal penyembelihan kurban itu di tanggal 10 Dzulhijjah, berlanjut ke hari tasyrik 10, 11, 12, 13, plus yang tidak didapati di bulan yang lain adalah pelaksanaan ibadah haji. Karena tidak boleh orang haji ben sepi, misalnya aku tak hajinya di bulan Rajab misalnya. Nah, misalnya ke bulan Dzulhijjah dadak ngantri, yang reguler saja sekarang ngantrinya pinten tahun Pak Bu? 30-an tahun lah, atau di atas 20 tahun, itu yang reguler. Dengan daftar haji reguler, daftar sekarang dengan model sistem antrian haji zaman sekarang bisa nunggu sampai 30 tahun. Yang haji plus kisaran nunggu mungkin antara 3 sampai 6 atau 7 tahun, tapi ongkosnya lebih banyak, bisa sampai di atas 300 juta ya. Kemudian ada orang mengatakan udahlah kalau haji di bulan Dzulhijjah nunggunya lama, saya cari yang sepi aja, saya mau bayar 30 juta, saya mau umroh di sana program 10 hari misalnya, di bulan apa? Nantilah di bulan Safar bulan depan, sekalian nanti pas umroh, pas tur ya, tur Mekah saya akan haji sekalian, pumpung sepi, nggak ada orangnya. Sah mboten hajinya? Tidak sah ya. Karena haji itu ada bulan-bulannya khusus. Allah mengatakan al-hajju asyhurum ma'lumat, haji itu punya pelaksanaannya di bulan-bulan yang diketahui, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya miqat zamani, itu waktu khusus yang dipersilahkan, diperkenankan, di situ baru orang boleh melaksanakan ibadah haji. Jadi kembali ke faedah yang ketiga terkait masalah bulan-bulan haram yang paling afdol apa? Ulama berbeda pendapat. Hasan Basri mengatakan paling afdol adalah bulan Muharram, kita hormati pendapat beliau, tapi saya pribadi lebih condong kepada yang paling afdol adalah bulan Dzulhijjah karena alasan-alasan yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian berarti ngantos jam itu nih Pak, jam manut mawon ngantos jam 8 sekalian ya. Pinten Pak? Syuruk. Nggih, syuruknya sekitar jam 5.49. 5.50 lah. Oke, kemudian faedah selanjutnya Ibu Bapak sekalian,
Dilarang untuk mendolimi, ya tadi sebenarnya sudah sedikit saya singgung, yaitu dilarang untuk mendolimi atau berbuat maksiat di bulan-bulan haram, yaitu bulan-bulan haram yang 4, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Terlebih lagi di bulan Muharram. Ya, kenapa? Karena Allah mengatakan di surah At-Taubah tadi, fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian mendolimi diri kalian, janganlah kalian bermaksiat di bulan-bulan tersebut. Itu dilarang kita untuk berbuat maksiat di bulan-bulan haram ini, yaitu tadi yang 4 tadi. Terlebih lagi sekarang kita di bulan Muharram. Pertanyaannya, apakah bisa dimaknai kebalikannya? Makna kebalikan, ya, makna kebalikan itu dalam usul fikih namanya mafhumul mukhalafah, makna kebalikan. Jadi, apakah kita bisa memahami ketika Allah mengatakan jangan kalian berbuat maksiat di bulan-bulan haram tadi? Apakah makna kebalikannya berarti ya udah silahkan berbuat maksiat kalau tidak di bulan-bulan haram? Apakah maknanya begitu? Jadi Allah mengatakan bulan-bulan haram ini, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kalian jangan berbuat maksiat ya di bulan-bulan itu. Apakah maknanya kemudian panjenengan boleh berbuat maksiat? Oh, berarti tak tunda dulu maksiatnya di luar aja kalau sudah selesai bulan-bulan haram. Ini namanya penalaran mafhumul mukhalafah atau makna kebalikan. Jawabannya adalah tidak, ya, jawabannya adalah tidak. Maksudnya adalah kemaksiatan itu haram dikerjakan di semua waktu, di semua kondisi, semua tempat. Tapi penyebutan pelarangan berbuat maksiat khusus di bulan-bulan haram ini menunjukkan takkidul hurmah. Itu penekanan atas kehormatan dan keharaman orang berbuat maksiat di situ. Jadi maksudnya adalah konsekuensi dosanya lebih besar, konsekuensi hukumannya lebih berlipat ganda. Berbeda jika kemaksiatan itu dilakukan di tempat biasa atau di waktu biasa. Jadi berarti logikanya adalah dosanya lebih besar. Dan itu yang dijelaskan oleh para ulama. Dalam kitab-kitab tafsir, para ulama mengatakan fakama yudha'aful 'iqabu bil 'amali sayyi' fayudha'afu tsawabu bil 'amali shalih. Ya, ketika mereka menyimpulkan At-Taubah ayat 36 ini, mereka mengatakan, para ulama tafsir mengatakan sebagaimana dosa dan hukuman akan dilipat gandakan jika itu dikerjakan di waktu-waktu bulan-bulan haram, maka juga nanti berlaku juga makna kebalikannya, amal-amal soleh juga dilipat gandakan pahalanya di bulan-bulan haram. Jadi keistimewaannya diantaranya adalah panjenengan Bapak Ibu sekalian, ketika panjenengan nanti sholat sunnah, amal soleh secara umum, panjenengan bersedekah, tapi bertepatan dengan bulan-bulan haram nih, panjenengan bersedekah, panjenengan bersolat sunnah, memperbanyak bersolat kepada Nabi, panjenengan baca Quran dan segala amal soleh yang lain, maka nilai pahalanya baik secara kualitas maupun kuantitas itu lebih banyak jika dibandingkan dengan bulan-bulan biasa. Dan ini penting sekali, ya. Kecerdasan kita dalam memahami nas-nas Quran dan hadis itu berkonsekuensi dan akan mengantarkan kita bisa meraup pahala yang banyak di waktu hidup kita yang terbatas. Dan ini adalah bentuk juga karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW yang umurnya terhitung pendek jika dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, logikanya umur yang pendek berarti kesempatan beramal sedikit. Kesempatan beramal sedikit berarti upaya dan kesempatan meraup pahala juga berarti lebih kecil, lebih ringkes. Tapi walaupun demikian, Allah memberikan banyak door prize, banyak hadiah di momen-momen tertentu yang jika seorang muslim memanfaatkannya dengan baik, walaupun dengan umur pendek, tapi dia bisa meraup pahala yang banyak, bahkan melampaui umurnya. Nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu, kalau kita lihat Nabi Nuh alaihissalam berapa mendakwai kaumnya? Berapa tahun Pak Bu? 950 tahun. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazibhum du'ai illa firara. Saya menyeru kaumku pagi siang malam, tidak semakin menambah dakwahku untuk mereka kecuali malah semakin melarikan diri, semakin lari. Para ulama menjelaskan bahwa Nabi Nuh alaihissalam mendakwai kaumnya lebih dari 900 tahun. Berarti umurnya panjang. Nabi-nabi yang lain. Kita umurnya umatnya Nabi Muhammad SAW rata-rata pinten Pak? 60 atau 70 tahun. Bahkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi mengatakan a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in.
Umurnya umatku itu rata-rata kisaran antara 60 atau 70 tahun. Nabi yang ngendika, Nabi yang menyampaikan. Bahkan secara praktek atau secara fakta lapangan, Nabi kita Muhammad SAW juga tilar donya meninggal di umur berapa? 63. Abu Bakar As-Siddiq juga di kisaran umur 63. Umar bin Khattab juga di umur yang kurang lebih sama. Lagi sholat subuh didatangi oleh orang namanya Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, ya. Kemudian Umar ditusuk dari belakang, perutnya bocor, lambungnya bocor, diminumi air, airnya keluar, akhirnya meninggal dunia. Itu ketika beliau umur sekitar 63 tahun. Dan memang faktanya demikian. Rata-rata kita, tetangga kita, saudara kita, teman kita, ya, ketika menginjakkan umur itu rata-rata kemudian sudah tinggal nama, tinggal didoakan. Memang ada orang-orang yang lebih dari itu umurnya, tapi sedikit. Tapi tidak sedikit juga orang-orang yang belum sampai umur itu sudah wafat. Poinnya adalah rata-rata 60 atau 70 tahun. Nah, dengan umur yang ringkas itu, dengan banyak kelalaian kita, dengan banyaknya kita sibuk terhadap dunia, dengan lupanya kita terhadap zikir, malasnya kita dengan sholat, pelitnya kita mengeluarkan harta yang telah Allah lebihkan, yang Allah karuniakan dari rizki yang telah Allah berikan, kita sering lalai, kita sering lupa, sehingga pahala dan sangu urip atau sangu akhirat kurang, gak maksimal. Dengan karunia Allah, ternyata Allah memberikan waktu-waktu khusus, tempat-tempat khusus, mengistimewakan sebagian hal yang bisa dimaksimalkan oleh seorang hamba. Di antaranya adalah keistimewaan bulan-bulan haram yang panjenengan kalau memaksimalkan kesempatan ini, panjenengan bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Maka manfaatkan itu dengan baik. Kemudian ibu bapak sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin selanjutnya, nah ini berkaitan secara khusus terkait bulan Muharram, yaitu dianjurkan untuk berpuasa. Dianjurkan untuk berpuasa. Para ulama mengatakan yustahabbul iksaru minas siyami fi hadzal syahril azim. Dianjurkan untuk memperbanyak puasa bagi yang mampu untuk memperbanyak puasa di bulan-bulan haram atau di bulan Muharram. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Sebaik-baik puasa yang dikerjakan setelah puasa Ramadan, yaitu dari kelompok puasa sunnah, adalah puasa yang dikerjakan di bulan Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal fardhah salatul lail. Dan sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat yang dikerjakan di malam hari, yaitu salatul lail. Walaupun kemudian para ulama memahaminya adalah puasa sunnah yang paling bagus setelah Ramadan, yang dikerjakan setelah Ramadan adalah di sini secara tekstual Nabi menyampaikan adalah puasa di bulan Muharram. Tapi nanti para ulama menghimpun banyak dalil yang lain, kemudian memahami maksudnya puasa sunnah yang paling afdal di bulan Muharram itu maksudnya jika dikomparasikan dengan puasa sunnah mutlak. Puasa sunnah mutlak, ya. Karena nanti ada puasa sunnah yang lain yang lebih afdal daripada puasa yang dikerjakan di bulan Muharram, yaitu puasa-puasa yang menjadi muqaddimah dan penutup dari puasa yang wajib. Yaitu apa? Yaitu puasa sebelum Ramadan, yaitu puasa di bulan Sya'ban, dan puasa setelah Ramadan, yaitu 6 hari di bulan Syawal. Itu nanti penjelasan seperti Al-Imamul Munawi, kemudian Mula Ali Qari dan yang lainnya menjelaskan itu lebih afdal daripada puasa yang lain. Kenapa? Karena puasa di bulan Sya'ban sebelum Ramadan dan puasa di bulan Syawal 6 hari setelah Ramadan itu merupakan pembuka dan penutup yang mengiringi ibadah yang wajib, yaitu puasa Ramadan. Maka suatu ibadah yang menjadi pengiring ibadah yang wajib itu levelnya berada mendekati dengan sesuatu yang wajib. Ketika dia mendekati sesuatu yang wajib, maka dia lebih afdal jika dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi puasa di bulan Muharram secara mutlak, ya, panjenengan puasa di hari pertama, tengah, ya, ataupun akhir, ini dianjurkan, tapi dianjurkan secara mutlak. Jadi panjenengan boleh memperbanyak puasa di bulan Muharram ini, boleh, ya, karena tadi Nabi menjelaskan. Kemudian mungkin 2 poin lagi ya saya sampaikan, atau 3 ya. Kemudian ibu bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari bulan Muharram secara umum 30 atau 29 hari ini ada hari istimewa, yaitu hari Asyura.
yaitu hari Asyura atau tanggal 10 Muharram. Nah, ini dianjurkan untuk panjenengan jangan sampai kehilangan momen ini untuk berpuasa, karena pahalanya seperti atau pahalanya mampu menghapuskan dosa setahun. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW ngendika, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanah allati qablahu." Pengerjaan puasa di hari Asyura, yaitu Syura maksudnya Asyir, yaitu hari ke-10 bulan Muharram, ahtasibu Allah, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Panjenengan puasa sehari tapi penghapusannya dosa setahun sebelumnya. Dan ini fadilahnya separuh dari puasa Arafah. Kalau puasa Arafah 2 tahun. Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu Allah an yukaffira sanah allati qablahu wa sanah allati ba'dah." Puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, saya berharap kepada Allah untuk bisa menghapuskan dosa setahun sebelum puasa dan dosa setahun setelah puasa. Kalau Arafah sampai 2 tahun, Asyura sampai 1 tahun sebelumnya. Mungkin panjenengan akan bertanya, wah berarti nek aku ingin poso Arafah berarti kan harus dihapuskan 2 tahun. Ya wis lah rasa poso wae kan 2 tahun harus dihapuskan. Kenapa kok ini ada iming-iming lagi? Berarti nanti overload pahala. Ini orang sombong gaya. Jawabannya adalah jangan kita lalaikan ibu bapak sekalian. Para ulama juga menafsirkan maksudnya dihapuskan dosa itu adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar, bukan dosa-dosa yang ada ancaman secara khusus dari Quran maupun hadis. Jadi para ulama mengatakan siyamu Asyura yukaffiru kulladz-dzunub as-saghair. Jadi maksud menghapuskan dosa adalah menghapuskan dosa-dosa kecil, la yukaffirul kabair, bukan sampai menghapuskan dosa-dosa besar. Jadi dosa-dosa besar seperti minum khamr, zina, mencuri, berbuat syirik, apalagi syirik akbar, ya, syirik kecil, itu butuh taubat secara khusus kalau pengen dicabut dan dihapuskan total. Butuh taubat secara spesifik dan khusus. Tapi kalau tidak ada taubat secara spesifik dan khusus masih tersisa. Jadi maksudnya puasa Asyura maupun puasa Arafah ini menghapuskan dosa setahun maupun 2 tahun itu dosa-dosa kecil saja. Para ulama mengatakan fa in wajada ma yukaffiruhu minas saghair kaffarahu. Kemudian misalnya orang ada yang mengatakan, wah saya nggak punya dosa kecil, saya nggak punya kesalahan. Para ulama mengatakan kalau memang sampai ada orang yang nggak punya dosa, maka itu nanti akan digunakan oleh Allah untuk mengangkat derajatnya. Taruhlah misalnya ada orang nggak punya dosa, benar-benar putih bersih, apakah kemudian rugi dengan puasa Asyura? Jawabannya enggak. Ya, pahala dari puasa Asyura yang dipergunakan untuk menghapuskan dosa, kalau ternyata orang ini nggak punya dosa, ya dikatakan kutibat bihi hasanatun wa rufi'at lahu bihi darajat. Allah akan gunakan pahala puasa Asyura itu dituliskan sebagai amal soleh, kebaikan yang akan dibuka celengannya nanti di akhirat, dan Allah akan gunakan untuk mengangkat derajatnya sehingga kalau dia nanti masuk surga, itu masuk surga yang levelnya semakin tinggi dan semakin tinggi. Jadi nggak akan ada ruginya. Kita pun mulai bosan dari Pak Bu. 2 poin terakhir kemudian saya tutup Ibu. 2 poin terakhir kemudian saya tutup. Poin yang 2 sebelum akhir. Selayaknya yan bagi ta'ahudul ahl wal aulad wa ma lil insani 'alaihim wilayatun bisyam yaumi Asyura wal qiyam litasahhur bihi. Ini kemudian masuk ke anjuran. Bagi yang sudah tahu ilmunya, bagi yang sudah tahu keutamaannya, maka dianjurkan bagi seseorang yang punya anak keturunan, punya istri, ataupun punya orang yang berada di bawah kekuasaannya, yaitu misalnya orang punya ART, orang punya sopir, orang yang dia gaji, ya, orang yang mereka di bawah kekuasaan orang ini. Maksudnya gimana? Hendaklah orang ini yang sudah tahu mengajak orang-orang ini. Dia ngajak anaknya, dia ngajak istrinya, dia ngajak pembantunya, atau dia ngajak orang yang bekerja di tempatnya, mengingatkan supaya keistimewaan ini tidak diamalkan sendiri.
hendaknya diingatkan, misalnya Pak besok ada puasa Asyura loh, bejang puasa nggih gitu. Le nok engko bengi sahur, pahalanya besar. Istriku nanti malam tak bangunkan. Atau sebaliknya, istri mengatakan, wahai suami, ya Pak nanti malam kita sahur, besok tanggal 10, pahalanya puasanya menghapuskan dosa setahun, jangan kita tinggalkan. Jadi hendaknya kemudian setelah tahu ilmunya dipraktekkan untuk diri sendiri, kalau memungkinkan kemudian ditularkan kepada orang yang lain, terutama orang-orang yang dekat yang kita punya kuasa atas mereka ya. Dan ini sebagai bentuk pengamalan juga, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Mengajak amal soleh keluarga bagian dari kita mengupayakan supaya mereka tidak masuk neraka. Poin terakhir adalah terkait puasanya itu seperti apa nanti, apakah tanggal 10 saja ataukah dengan tanggal yang lain. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Zadul Ma'ad dan juga Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari memberikan penjelasan tentang level tingkatan puasa Asyura. Tingkatan yang pertama adalah kalau bisa puasanya 3 hari Pak, puasa tanggal 9 plus tanggal 10-nya plus tanggal 11, jadi 3 hari. Kata Ibnu Qayyim 3 hari. Kenapa tanggal 9 ditambah tanggal 9? Supaya untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Karena Asyura ini juga adalah hari yang dulu diagungkan oleh orang-orang yang Yahudi, karena ada momen sejarah di mana dulu Nabi Musa itu diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun tanggal 10 Muharram, sehingga mereka pun mengagungkan tanggal ini. Sehingga Nabi SAW mengatakan, ketika beliau diinformasikan tentang orang Yahudi juga mengagungkan tanggal ini, dan Nabi sudah pernah puasa tanggal 10, Nabi mengatakan, lau baqitu min qabil, kalau andai saja tahun depan saya masih hidup, la sumnat tasi', maka kami akan tambah puasanya plus tanggal 9 yaitu Tasu'a, supaya untuk menyelisihi, supaya tidak sama, sehingga tanggal 9 plus tanggal 10. Kenapa kok ditambah tanggal 11? Para ulama mengatakan supaya sekalian kalau tambah 11 jadi 9, 10, 11 plus sekalian panjenengan dapat double puasa 3 hari setiap bulan. Karena salah satu tafsiran para ulama puasa 3 hari setiap bulan itu adalah yang penting 3 hari berpuasa setiap bulan Qamariyah. Walaupun tafsiran yang lain ada yang mengatakan maksudnya 3 hari adalah puasa Ayyamul Bid. Tapi tafsiran yang lain adalah enggak, 3 hari itu mutlak. Yang penting panjenengan puasa 3 hari maka sudah terpenuhi. Jadi level pertama kalau panjenengan bisa puasanya adalah 3 hari, 9, 10, 11 kalau bisa, itu paling maksimal. Level kedua adalah puasanya 2 hari saja, yaitu tanggal 9 dan 10. Level ketiga kalau nggak bisa 9, 10 jangan sampai hilang puasa tanggal 10 saja. Jadi itu simpulan yang bisa kita sampaikan, beberapa poin terkait puasa bulan Muharram. Kemudian juga kita simpulkan bahwa berarti bulan Muharram atau bulan Syura niku bulan mulia atau bulan sial Bapak Ibu sekalian? Mulia. Bulan yang punya keagungan atau punya sesuatu yang direndahkan? Punya keagungan. Berarti dengan itu kita harus menghapuskan Bapak Ibu sekalian stigma negatif atau image negatif tentang bulan Syura. Sebagian kaum muslimin masih terbesit dalam dirinya ini dianggap bulan sial. Biasanya tidak berani, aku nek rabi nikah buat undangan nggak boleh di bulan Syura. Kenapa? Karena nanti pegatan dan seterusnya. Ini namanya tiarah, menganggap sial bulan tertentu atau waktu tertentu. Ini menurut akidah Islam tidak dibenarkan. Maka kita perlu kembalikan kepada sudut pandang Islam bahwa ini bulan mulia, dia bulan yang perlu dimuliakan. Jangan sampai kita menganggap sial dan yang sebetulnya hendaknya dihindari. Mungkin begitu Ibu sekalian, mohon maaf terlalu panjang apa yang saya sampaikan. Semoga jadi faedah dan tambahan ilmu bagi yang belum tahu sebelumnya, bagi yang sudah tahu sebelumnya semoga menjadi pengingat, dan semoga kita bisa mengamalkan nanti, mengambil porsi, mengambil kesempatan dan bermanfaat bagi saya dan ibu bapak sekalian sebagai pemberat amal kebaikan dan pahala, dan semoga dengan itu menjadi sebab kita kelak nanti dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sekian, terima kasih banyak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.